Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana kok buru-buru amat? Ustaz. Kemana? Iya nih, mau pulang ke rumah, anak lagi sakit. Lagi sakit. Heeh. Bawa air dari mana? Ini saya tadi habis dari kampung sebelah. Ya. Dari orang pintar. Oh, jadi sedang terkena musibah ini ya? Iya Pak Ustaz. Masya Allah. Ini saya dapat air dari sana itu. Iya, Ini air iya. buat diminumin, kemudian nanti dimandiin Pak Ustaz. Memang ya kalau kita tiba-tiba mendapat musibah itu kan jadi nggak pikir kalang kabut ya mau kemana. Kebetulan ada yang mau mengobati gitu, atau sudah Iya, tahu iya, tuh. Nah, cara seperti ini kan sebetulnya tidak boleh ya. Apalagi kan namanya musibah, pertama kita kan harus menerima dengan sabar, menerima. Tapi cara solusinya kalau misalnya anak sakit bukan ke dukun biarnya. Tapi yang paling penting di sini adalah kita harus sadar, oh ini sebuah ujian dari Allah kepada kita. Harus kita sabar, jangan cepat-cepatlah bertindak, harus dipikirkan. Sebab bisa saja nanti khawatir kita. Nah, buktinya kan sekarang terkena kepada perbuatan yang dilarang oleh agama kita. Iya. Jadi kalau kita mau usaha mencari obat ya pergilah ke dokter ahlinya, jangan ke dukun. Sebab itu tidak dibenarkan dalam, apalagi tanya gimana anak saya ini sakit apa, perlu kita sikapi ketika mendapatkan musibah. Gitu ya. Jadi kita sabar, ridho. Jadi kita harus ridho itu. Ridho. Menerima semua kenyataan yang saya hadapin ini, saya harus ridho. Namanya salah satu makna dari kita sabar itu kita harus rela ridho terhadap kenyataan atau musibah yang kita terima. Orang baru merasakan manisnya iman, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Daqa halawatal iman, man radiya billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah." Terasa halawah itu artinya manisnya iman ketika orang ridho kepada Allah, kepada nabinya dan kepada Islam. Nah, ridho kepada Allah ini adalah dalam kaitan dengan uluhiyah, kita pasrah. Kalau memang ada satu musibah yang terjadi pada diri kita, yalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan usaha, jangan diam aja. Nah, usaha ini yang dibenarkan, jangan ke dukun. Ya, pergi ke dokter misalnya. Dokter jadinya ya. Itu. Nah, ridho juga dalam arti rububiyahnya, ya. Kita yakin bahwa Allah Maha Esa. Dia Maha mengetahui segala sesuatu, dia yang menciptakan kita, sehingga dia juga yang menyembuhkan, dia juga yang memberikan ujian berupa musibah apa segala itu. Itu namanya kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas apakah dengan seandainya ya, kondisi sekarang kan yang terjadi adalah anak saya sedang sakit. Oke, seandainya saya ridho bahwa saya sedang ditimpa musibah, apakah Allah akan menjawab saya diberikan kesembuhan terhadap anak saya gitu? Dalam hal seperti ini ketika kita mendapat musibah, sikap yang harus kita tunjukkan kepada Allah adalah pertama tadi ridho. Yani kita yakin bahwa ini tentu datang dari Allah, tentu ada hikmah di balik itu semuanya. Nah, baru kita apa yang diusahakan? Ya, usaha kita harus sesuai dengan kan kita ridho kepada Allah. Jadi ridho kepada Allah, ridho kepada Rasulullah, ya kita ikuti tuntunannya. Ridho kepada Islam, kan ini kan kalimat yang biasa dibaca di majlis-majlis ta'lim itu. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya. Itu maknanya kan kaitan dengan musibah tadi, ya, ridho dalam arti kita terima apa yang terjadi dan kemudian kita lakukan sesuai dengan petunjuknya tanpa harus menyimpang dari ajarannya. Karena kedukun bukanlah cara yang benar menurut agama Allah. Jadi kedukun ini bukan solusi jadinya ya? Ya apalagi misalnya orang musibah kehilangan, dia pergi datang lagi ke dukun ini, bagaimana saya kehilangan ini. Nah, itu namanya
belum sampai pada titik kita sabar. Sabar itu juga bermakna ridho kepada Allah. Seperti ya, kadang gini Pak Ustadz, Anda sekarang saya mau mencoba beridho. Tahapan apa yang pertama saya biar semuanya ini hati saya menjadi lapang, saya menerimanya musibah ini gitu Pak Ustadz. ya, jadi setelah hati kita lapang luas bahwa ini memang sudah takdir Allah, nah tahapan berikutnya adalah kita berusaha, tapi usaha yang lurus, tidak menyimpang dari ketentuan Allah. Sebab kalau ke dukun itu nggak boleh. Orang ya datang ke dukun saja, dalam hadis Rasulullah SAW sebutkan bahwa man ata kahinan au arrafan wa tasaddaqa bima qala faqad kafara bima anzalallah. Atau lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Orang-orang yang datang ke dukun kemudian bertanya sesuatu yang berkaitan dan sebetulnya ini hak Allah. Nah, ini kan kita masuk ridho tadi itu. Ridho kepada Allah. Tapi kita datang ke sana, ridhonya tidak ada, nilai sabar dalam arti ridho tidak ada pada diri kita. Jadi ketika itu sampai sholat 40 malam saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal atau asal muasalnya tadi ketika kita ditimpa musibah, lalu kita tidak menyikapi dan sikap lapang dada. Mestinya kan kalau sudah lapang itu artinya ya ini sudah takdir Allah. Lalu kita berusaha melakukan upaya-upaya itu juga sesuai dengan tuntunan Allah. Oh, jadi kita harus lapang ya menerima segala ketentuan Allah, baik itu bentuk musibah maupun kesenangan. Nah sekarang mungkin Pak Ustadz, artinya kan kita nerima, ikhlas gitu kan, sabar dengan sabar. Nah ini ada batasan-batasan yang sangat sempit antara, nah saya itu harus masuk ke ridho dulu, apa harus menerima dulu dengan kata ikhlas atau bersabar dulu gitu? Ridho, ikhlas itu adalah bagian dari sabar tadi. Bagian dari sabar? Bagian dari sabar. Jadi orang yang sabar itu kan mulia dalam pandang Allah. Innallaha ma'as sabirin. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang mulia karena Allah selalu berserta kita, maka di dalam menghadapi musibah kita sabar. Nah sabar itu punya makna kita lapang dada untuk menerima dan kemudian selanjutnya. Jadi mungkin saja dari sisi ini kita sudah lapang dada untuk menerima, tapi cara untuk menyelesaikan katakanlah saja masalah ini kita salah jalan, keliru lah gitu ya. Keliru. Iya. Ada satu lagi Pak Ustadz nih, yang ada yang sering diucap oleh masyarakat sekitar ketika dia menyatakan penyerahan. Anda ikhlas, Anda ridho, seperti itu kan. Nah, itu dia kan ada batasannya. Sebenarnya kan ikhlas itu masuk bagian dari induknya itu disabar ya Pak Ustadz. Nah sekarang saya bertanya lagi, artinya ridho itulah sesungguhnya yang di hati ini memang harus ditempelkan kata ridho itu hingga kita bisa lapang menerima takdir Allah kan. Ada lagi pertanyaan saya adalah yang sangat mengganjal, kenapa ridho itu kan ada kalimat ridho itu ada di orang tua, ridhonya Allah itu ada di orang tua. Ya, ya. Ikhlas tadi jangan sebetulnya tidak terkait dengan sabar nih. Karena ikhlas ini kaitannya dengan nawaitu. Ikhlas ini kan kalau ridho itu artinya kita lapang dada menerima apa yang begitu. Kalau bahasa Indonesia kita ikhlas, padahal ikhlas itu kan tempatnya bukan pada ridho. Jadi lapang dada itu namanya ridho. Kalau bahasa Indonesia sederhananya mungkin kita katakan senang. Mana ada orang yang terkena musibah dikatakan dia senang? Nah, itulah halawatul iman itu. Orang merasakan manisnya iman ketika dia terkena musibah tapi dia dengan lapang dada menerima itu, sehingga dilanjutkan dengan dia berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang dari tuntunannya. Ini kan asal muasalnya dari ridho tadi. Mungkin puncak atau titik ridho kita belum sampai pada ridho yang sebenarnya. Iya betul. Sebab kalau hanya ridho kepada Allah itu artinya dia memang tidak akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan itu. Ya termasuk seperti misalnya dia kehilangan, ya saya ridho. Tapi masih pergi juga ke dukun. Ini barang-barang saya siapa yang ambil? Nah, itu belum dinamakan dia ridhonya. Yang istilah kita, saya ikhlas itu. Sebetulnya artinya adalah ridho. Ya, bahasa Indonesia saya ikhlas. Padahal maksudnya adalah ridho. Ikhlas ini terkaitnya dengan kemurnian niat. Nawa itu kita. Nah ini kan ridho itu hubungannya dengan musibah. Oh, jadi seperti itu Pak Ustadz ya?
Alhamdulillah nih saya paham nih Pak Ustadz, saya ngerti bahwa sebenarnya saya itu harus menerima Ridho namanya. ridho Ya. semua kenyataan yang saya alami ini. Iya. Karena tidak sedikit orang yang ketika ditimpa musibah dia malah melarikan dirinya pada itu, datang ke dukun misalnya. Benar-benar. Dan Alhamdulillah, itu yang namanya kita ikhlaskan bahasa Iya, Indonesianya. iya, Kita ridho itu. Itu. Terus ngomong-ngomong bagaimana sementara keadaan anak saya seperti ini, kira-kira Ustadz punya solusinya kan? Oh ya, insya Allah lah, saya akan bantu. Sekarang saya juga ya kita ke rumah nengok anak. Kalau memang perlu dibawa ke rumah sakit atau ke dokter, kita Oh iya, makasih nggak banget apa-apa. nih, makasih banyak nih. Daripada ini nggak usah dipakai lah tuh, Iya, dibuang aja ini. Ya, Saya buang aja ya. buang Buangin aja. deh, hasil ide. Ntar nanti datang kalau ada orang yang nemu dia minum lah gitu. Dilemparin aja ke atas tuh. Berkala saja ya. Ah. Iyalah. Nah, ayo, Pak Ya, Ustadz. ya. Jadi sudah berapa hari ini? Baru ya? Sama ini udah masuk 2 Pak Ustadz. Oh, sudah hari. Panasnya masih tinggi aja. Iya, iya. Iya Pak Ustadz.